ini penekanannya adalah kita mengambil Kristus, mengalami Kristus, dan menikmati Kristus. Ya. Sini ada penekanan 4 aspek mengenai Kristus. Kristus sebagai Raja kita, Kristus sebagai Tuhan kita, Kristus sebagai kepala kita, dan Kristus sebagai suami kita. Ya. Dalam pengalaman ini urutannya kebalik. Ya. Jadi pertama-tama Kristus itu sebagai suami kita. Ya. Ini dalam konteks kitab Hakim-Hakim bahwa dialah suami kita yang menarik kita, yang membawa kita kepada Dia. Ya. Jadi awalnya kita itu merupakan gadis desa yang hitam, ya. Tetapi Kristus ini datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi maka dikatakan Kidung Agung tadi pasal 1 ayat 4, ya. Dia menarik kita, membawa kita ke dalam maligai-maligai raja. Sebagai sang raja, dia merendahkan dirinya, menarik kita. Tetapi raja ini, Kristus ini, dia ingin kita memiliki hubungan yang pribadi, yang mesra, yang intim dan rohani dengan Tuhan. Jadi karena hari ini dia adalah sang raja itu, tetapi dia juga adalah roh pemberi hayat yang masuk ke dalam roh kita. Ya. Jadi saudari, ketika mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan secara rohani. Ya. Jadi mengatakan, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu, harus dengan perasaan. Ya. Jadi jangan hanya mulut kita mengatakan, tetapi hati kita juga bergetar mengatakan bahwa, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ya. Jadi sering-sering kita boleh berkata kepada Tuhan kita, suami kita, kekasih kita ini, tariklah aku Tuhan. Ya. Bawalah aku Tuhan kepadamu. Karena dalam pengalaman sesungguhnya ya, kita itu sulit mencintai Tuhan. Kenapa? Karena masih banyak perkara-perkara di luar, bahkan dalam diri kita juga yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan kita. Ya. Tetapi dalam pengalaman menjadi orang Kristen, dalam penuntutan kita kepada Tuhan, harus ada hubungan yang pribadi, yang rohani, yang intim, yang mesra dengan Tuhan. Ini awal dari semuanya pengalaman kita. Ya. Ini seperti seorang istri ya yang memiliki suami. Ya. Mereka memiliki satu hubungan, satu kesatuan didasari oleh kasih. Kepada Tuhan pun kita demikian. Ya. Tuhan itu adalah kekasih kita, Tuhan itu adalah suami kita. Ya. Ada kasih sayang, ada kasih kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berkontak dengan Tuhan kita harus dimulai dengan kasih. Ini yang menjaga kita. Ya. Jadi kita bersyukur untuk FKKB ini menunjukkan kepada kita dalam pengalaman kita perlu mengambil, ya, mengalami dan menikmati Kristus sebagai suami kita ini. Amen. Kalau kita tidak ada pengalaman ini dalam hari-hari kita khawatir ya penghidupan Kristen kita akan menjadi garing, ya, menjadi membosankan. Ya. Makanya Tuhan mengatakan. Kita mengejar Dia, ya, kita datang kepada Dia di dalam roh kita. Bahkan saat ini Tuhan kita ini, suami kita ini adalah roh pemberi hayat yang ada di dalam roh kita. Ya. Nah, kemudian ketika kita memiliki suami Kristus ini, ya, suami ini juga harus menjadi kepala kita. Jadi kita berada di bawah kekepalaan Kristus. Ya. Jadi saudari, sesungguhnya penyelamatan kita itu adalah menyelamatkan kita dari kekacauan, menyelamatkan kita dari reruntuhan. Ya. Saudari, kalau kita tidak mengakui bahwa Kristus adalah kepala kita, baik di dalam rumah tangga kita atau dalam apapun urusan kita sehari-hari, maka akan kacau balau. Ya. Kekepalaan itu terutama berhubungan dengan ketertiban, ya, berhubungan dengan administrasi ekonomi Allah. Ya. Saudari, semakin kita bertumbuh, ya, bertumbuh dalam Kristus dengan pertumbuhan Allah, semakin kita mengakui bahwa Kristus adalah kepala kita. Ya, ayat tadi Efesus pasal 1 ayat 22 tadi mengatakan bahwa Kristus ini sebagai kepala ini diberikan kepada tubuhnya yaitu gereja. Ya. Jadi saudari, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Dialah kepala kita. Ya. Bahkan tadi dikatakan Allah ingin mempersatukan segala sesuatu di bawah Kristus sang kepala itu. Ya. Jadi saudari, kesatuan sejati adalah kita berada di dalam kepalaan Kristus dan bertumbuh di dalam hayat. Semakin kita bertumbuh dalam hayat, istri ini ya pasti akan mengakui suaminya sebagai kepalanya. Ya.
Saudari, inilah keperluan kita hari ini. Ya, satu menjadi istri Kristus, satu lagi bertumbuh dalam hayat. Ya, berbicara mengenai memenuhi keperluan Allah. Kemudian pengalaman kita yang ketiga adalah setelah kita mengakui dia sebagai kepala kita, ya, terus kita menjadi istrinya, dia menjadi suami kita. Kemudian kita mengakui dia sebagai Tuhan kita, majikan kita, ya, Tuhan kita, ya. Tetapi ini semua juga didasari oleh kasih. Artinya apa? Bahwa kita hidup, ya, bagi Tuhan, bukan hanya bagi Tuhan, juga kepada Tuhan. Sama seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 9 tadi, ya. Di sana dikatakan di dalam rumah atau keluar rumah, ya, itu terjemahan yang benarnya, ya, saudari, kita mencari perkenan Allah, ya. Berarti kita hidup kepada Tuhan. Jadi Tuhan ini benar-benar mengendalikan kita. Jadi orang lihat, tidak orang lihat, ya, kita mencari perkenan Tuhan, ya. Jadi di sini penekanannya adalah hidup kepada Tuhan. Maka dikatakan di ayat 14 tadi, ya, bahwa kasih Kristus ini membatasi kita, menguasai kita. Ini kembali lagi, ya, kalau kita mengasihi Kristus, ya, kalau kita mengasihi dia sebagai suami kita, otomatis kasih Kristus ini akan meluapi kita, membatasi kita, ya, membuat kita hidup kepada Tuhan, ya, hidup kepada majikan kita, ya. Karena saudari, kita perlu mengalami kasih Kristus ini. Dibatasi di sini seperti dimasukkan dalam kotak yang dipres dari berbagai sisi, ya. Jadi karena kita kasih kepada Tuhan dan Tuhan juga mengasihi kita, kita rela dibatasi, ya. Kita rela mencari perkenan Tuhan. Nah, ini yang kita perlukan, saudari. Memang dalam sehari-hari kita punya majikan lain, ya. Kita punya bos mungkin dalam pekerjaan kalau kita ikut orang, ya. Tetapi saudari, kita punya satu bisnis lagi, yaitu mencari perkenan Tuhan. Nah, kemudian saudari, kalau kita makin bertumbuh dalam hayat, ya, Tuhan menjadi kepala kita, ya, kita akan maju lagi, ya, saudari, dia akan menjadi raja kita, ya. Ini berarti kita memiliki tahta. Kita melihat tahta di surga, ya, bahwa kita mengakui dia sebagai raja kita. Ini berarti berhubungan dengan hati nurani kita yang jernih. Amen. Kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengatur kita, Tuhan bisa memerintah melalui kita, ya. Akhirnya kelak kita akan meraja bersama dengan Kristus. Kristus menjadi raja kita ini sebenarnya terutama berbicara bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama atau memiliki tempat yang pertama di dalam hidup kita, ya. Mungkin tadi malam juga saya bahas, ya, bahwa bagaimana prakteknya kita menjadikan Tuhan sebagai yang pertama itu. Ketika kita bangun pagi, ya, kita harus mencari dia, kita bersekutu dengan dia, ya. Kita memberikan dia waktu yang terbaik. Kita memberikan dia waktu yang terbaik, yaitu di pagi hari, ya. Di saat pikiran kita belum kecampur, di saat hati kita masih ibaratnya belum dipenuhi oleh hal urusan dunia, ya. Jadi bangun pagi, menyuruh nama Tuhan, kita otomatis bisa mengalami 4 aspek dari Kristus ini, ya. Bangun pagi, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Berarti kita mengalami dia sebagai, atau mengambil dia sebagai suami kita. Kemudian ketika Kristus bertambah dalam diri kita, otomatis kita mengalami atau mengambil dia sebagai kepala kita, ya. Kemudian kasih Tuhan ini meluapi kita, menguasai kita, kita mengalami dia sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Kemudian makin bersekutu lagi, saudari, kita memiliki langit yang jernih. Kita mengakui dia sebagai raja kita. Ini baru pagi hari. Nah, kalau kita sedemikian sehari-hari demi sehari, ya, tambah waktu, datang kepada Tuhan, menuntut Tuhan secara personal, ya, akhirnya apa? Tuhan itu benar-benar kita bisa ambil, kita bisa ngalami, kita bisa nikmati. Nah, harus diingat, ya, keempat hal ini, ya, keempat perkara ini, saudari, mengalami Kristus, menikmati Kristus sebagai suami, sebagai kepala, sebagai Tuhan, dan sebagai raja adalah bagi keperluan Allah, bagi kepentingan Allah. Jadi inilah keperluan kita juga, ya. Jadi keperluan Allah harus menjadi keperluan kita. Jadi setiap hari, saudari, kita perlu mengakui dia sebagai suami kita, ya. Mengakui dia sebagai kepala kita, ya. Menghargai dia sebagai Tuhan kita dan Raja kita, ya. Pengalaman-pengalaman inilah, ya, kenikmatan-kenikmatan akan Kristus ini yang akan merampungkan Yerusalem baru. Amen. Ini akan membangun
tubuh Kristus. Jadi saudari, minggu ini ya sangat ditekankan untuk mengambil Kristus, untuk mengalami Kristus dan menikmati Kristus. Ya. Jadi saudari, mengalami Kristus itu penting, menikmati Kristus itu lebih maju lagi. Ya. Mengalami berarti di dalam roh kita. Ya. Menikmati berarti masuk ke jiwa kita. Ya. Jadi saudari, ini perlu menjadi pengalaman kita. Berita ini sangat praktis ya. Dalam hidup sehari-hari kita perlu mengambil ya. Ada kata mengambil di sini berarti kita melatih tekad kita ya. Semoga Tuhan menguatkan manusia batinnya kita ya, roh kita, pikiran kita, tekad kita untuk mengambil Kristus ya. Ketika itu sudah mengambil Kristus ya, kita melatih roh kita untuk mengalami Dia ya. Semakin roh ini, roh Allah ini meresapi kita, akhirnya masuk ke dalam jiwa kita, kita bisa menikmati Dia ya. Ini akan memenuhi keperluan Allah. Kita sering bertanya, bagaimana sih memenuhi keperluan Allah? Ya ini, kita mengambil Kristus, kita mengalami Kristus, kita menikmati Kristus ya. Jadi ini coba saya simpulkan ya, bahwa pengalaman kita ini kebalik ya. Pertama kita mengambil Kristus sebagai suami kita. Terus yang kedua, mengambil Dia sebagai kepala kita. Terus yang ketiga, kita mengambil Dia sebagai Tuhan kita. Yang keempat, baru kita mengambil Dia sebagai Raja kita. Inilah puncak pengalaman kita akan Kristus. Mengambil Dia sebagai Raja kita. Kita memiliki langit yang jernih, kita memiliki tahta ya, yang mengendalikan kita, yang menguasai kita. Jadi Allah itu damba memerintah melalui umatnya, melalui manusia yang mengasihi Dia ya. Jadi saudari, awal tahun ini ya, ini satu berita yang baik bahwa kita perlu mengalami Kristus, kita perlu menikmati Kristus ya. Jadi masalah pun ada ya, atau perkara positif pun ada, saudari perlu mengalami Kristus, perlu menikmati Kristus. Amin. Nah, semoga ini menjadi pengalaman kita dan menjadi kenikmatan kita di tahun 2022 ini. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di awal tahun ini amin. Kami bisa mengalami Dikau ya. Menikmati Dikau Tuhan dalam berbagai aspek. Tuhan, rahmatilah kami Tuhan, amin. Supaya kami bisa fokus dalam pengalaman akan Kristus ya. Juga kenikmatan akan dirimu amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini amin. Kami bisa memenuhi keperluan Allah. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah kami senantiasa melatih tekad kami. Amin. Supaya kami bisa mengambil Dikau. Ya Tuhan. Mengalami dirimu. Amin. Engkau bisa menjadi Tuhan kami. Amin. Menjadi Raja kami. Amin. Juga menjadi Tuhan kepala bagi kami. Amin. Sebagai suami bagi kami. Amin. Sehingga kami bisa ada pengalaman pribadi dengan dirimu. Amin. Oh Tuhan, roh kami bisa bersatu dengan roh-Mu. Tuhan Yesus. Kami bisa mengalami Dikau lebih dalam lagi. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oh, kami ingin memiliki pengalaman dengan roh-Mu Tuhan. Amin. Oh, maka dari itu Tuhan. Tuhan Yesus. Berikanlah Ya. roh diri kami Tuhan. Amin. Kami merupakan bejana-Mu. Tuhan Yesus. Berikan diri kami dengan diri-Mu Tuhan. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Kami Yesus. tidak menggunakan hayat alamiah kami. Amin. Menggunakan hayat-Mu Tuhan. Amin. Dengan roh-Mu. Tuhan. Dalam setiap keseharian kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Oh, kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan.